Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha. Dan di video kali ini kita akan bahas perbandingan antara dua prosesor yang banyak banget ditanya selama ini ya, yaitu perbandingan antara Intel Core i5 10400F dengan AMD Ryzen 5 3600. Seperti apa perbandingan antara kedua prosesor ini? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, kedua prosesor ini banyak banget yang nanya ya, pilih rakit pakai i5 10400 atau pakai Ryzen 5 3600. Yang mana yang harus kita pilih? Yuk kita lihat perbandingannya seperti apa. Kalau teman-teman ingat, beberapa minggu yang lalu, layar desktop pernah merakit PC dengan menggunakan kedua prosesor ini, baik itu i5 10400F maupun Ryzen 5 3600. Walaupun ketika itu kita menggunakan kombinasi komponen yang sedikit berbeda untuk kedua prosesor ini. Nah, kebetulan saya pernah atau sempat melakukan pengecekan dengan menggunakan komponen yang sama untuk kedua prosesor ini, kecuali prosesor dan motherboardnya. Jadi VGA, card, RAM, SSD dan lain-lain itu sama, kecuali tentu prosesor dan motherboardnya yang berbeda. Nah, di situ saya sempat melakukan beberapa pengecekan untuk melihat sebenarnya kedua prosesor ini secara komparasi langsung, kalau semua komponen yang lain sama kecuali prosesor dan motherboardnya, seperti apa perbedaannya ya. Nah, di sini akan kita bahas hasil dari pengetesannya itu ya. Namun demikian, sebelum kita mulai ke hasil pengetesan itu, gamingnya seperti apa, editingnya seperti apa, benchmark sintetis seperti apa, kita lihat dulu pertama dari sisi spesifikasi dari kedua prosesor ini. Yang pertama, dari sisi jumlah core dan jumlah thread, kedua prosesor ini sama-sama punya 6 core dan 12 thread ya. Kemudian base clocknya itu untuk i5 10400F di 2,9, sedangkan Ryzen 5 3600 di 3,6 GHz. Sedangkan boost clock di sini i5 10400 di 4,3, sedangkan Ryzen 5 3600 di 4,2 GHz untuk boost clocknya. Dan total electric cache memory untuk i5 10400F di 12 MB, sedangkan Ryzen 5 3600 di 32 MB. Dan arsitektur yang digunakan i5 10400F masih menggunakan 14 nanometer, sedangkan Ryzen 5 3600 sudah menggunakan 7 nanometer ya. Dan TDP-nya sama-sama 65 watt. Kemudian untuk PCIe version ya, di sini i5 10400F masih menggunakan Gen 3 ya, PCIe Gen 3 3.0x16, sedangkan yang Ryzen 5 3600 sudah support sampai ke Gen 4 atau PCIe 4.0x16. Dan kemudian sistem memory specification di sini i5 10400F di sini memorinya adalah DDR4 2666 MHz, jadi maksimum di 2666, kecuali kalau kalian pakai motherboard seri Z baru bisa pakai memori di atas itu, di overclock memorinya. Sedangkan Ryzen 5 3600 itu up to 3200 MHz. Jadi sini agak sedikit unggul ya si 3600, dimana dia bisa memori sampai 3200, bahkan dengan motherboard kelas rendah sekalipun dia bisa pakai sampai 3200 MHz. Dan yang penting berikutnya, overclockability di sini i5 10400F belum bisa di overclock, sedangkan Ryzen 5 3600 sudah bisa di overclock. Nah, yang terakhir yang paling menarik dan yang paling penting dari sisi harga, di sini yang menjadi perdebatan panjang ya, karena harga dari i5 10400F per Desember 2020 sampai Januari 2021 ini adalah sekitar 2.300.000-an ya. Sedangkan Ryzen 5 3600 harganya saat ini sekitar 3.150.000 atau 3,1 sampai 3,2 jutaan. Jadi harganya terpaut sekitar 800 sampai 900 ribuan, di mana i5 10400F lebih murah secara head to head harganya ya. Nah, itu akan beda sedikit kalau misalnya nanti sudah harga plus motherboardnya memang agak sedikit berbeda, tapi ya tetap harga dari i5 10400F ini lebih murah. Nah, apakah dengan harga lebih murah ini dia punya price to performance yang lebih baik, ataukah seperti apa ya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja masuk ke pengujiannya, dimana untuk sistem i5 10400F dan juga sistem Ryzen 5 3600 menggunakan sistem seperti ini. Nah, jadi perbedaannya adalah dari sisi motherboardnya saja ya, jadi yang lainnya sama persis, kecuali di sini ada sedikit perbedaan lagi untuk Ryzen 5 3600 ya sistemnya.
karena kita mencoba untuk melakukan overclocking ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman kalau komparasi Ryzen Intel, tolong dong Ryzennya di overclock. Nah, di sini kita overclock juga si Ryzen 5 3600-nya untuk lihat sampai sejauh mana potensi maksimalnya dia ya. Jadi kita di sini membandingkan i5 10400F default versus Ryzen 5 3600F default dan Ryzen 5 3600 di overclock sampai ke maksimalnya berapa. Nah, makanya di sini kita pakai cooling CPU cooler yang cukup bagus di sini, yaitu Noctua NHD15 ketika kita menggunakan Ryzen 5 3600, karena untuk tahu sampai sejauh mana sih maksimal performance-nya. Jadi performance maksimalnya si Ryzen 5 3600 ini apakah jauh dari i5 10400F, maka di situ kita harus pakai cooling yang bagus di situ ya, untuk melihat menggali potensinya sejauh mana. Itu untuk sistem yang kita gunakan, dan langsung aja kita bahas pertama dari sisi benchmark sintetis. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai benchmark sintetisnya, di mana di sini kita gunakan 3 benchmark, yaitu kita gunakan Cinebench R15, 3D Mark Firestrike, dan juga 3D Mark Time Spy ya. Untuk hasil benchmark pertama yaitu Cinebench R15, di sini i5 10400F untuk multicore-nya mendapatkan 1267 CB ya. Sedangkan Ryzen 5 3600 kondisi defaultnya adalah 1501 CB, jadi sudah unggul cukup jauh dibanding dengan i5 10400F. Dan ketika kita overclock di sini bisa sampai ke 4,6 GHz all core, itu bisa sampai 1785 CB. Jadi keunggulan yang sangat jauh dibanding dengan i5 10400F kalau kita bicara multi-threaded performance di Cinebench R15 ya. Kemudian single threaded performance-nya seperti apa ya? Di Cinebench R15 untuk single core-nya i5 10400F mendapatkan 173 CB. Sedangkan Ryzen 5 3600 lagi-lagi unggul di sini dengan 192 CB ya. Dan saat di overclock ke 4,6 GHz bahkan bisa menembus 214 CB. Jadi di sini untuk hasil single threaded maupun multi threaded di Cinebench R15, baik itu kondisi default apalagi di overclock, Ryzen 5 3600 menunjukkan keunggulan yang cukup signifikan dari i5 10400F. Ini baru benchmark ya, jadi belum ke aplikasi. Nanti kita lihat di aplikasi seperti apa. Kemudian masuk ke benchmark kedua, kita coba 3D Mark Firestrike ya. Untuk physics score-nya saja di sini. Physics score untuk i5 10400F adalah 16.829. Sedangkan untuk Ryzen 5 3600 dia lebih tinggi, yaitu di 18.289 untuk kondisi defaultnya. Dan saat di overclock ke 4,6 GHz di sini mendapatkan 20.438 poin. Tinggi banget ya. Dan lagi-lagi di 3D Mark Firestrike ini menunjukkan keunggulan dari Ryzen 5 3600 ya. Kemudian untuk 3D Mark Time Spy ya, di sini untuk CPU score-nya untuk i5 10400 adalah 6.769. Sedangkan Ryzen 5 3600 default ya, dia di 6959, dan saat di overclock ke 4,6 GHz dia lebih tinggi lagi di 7709. Lagi-lagi unggul si Ryzen 5 3600 dengan cukup signifikan dari i5 10400F. Nah, jadi dari total keseluruhan benchmark sintetis di sini menunjukkan Ryzen 5 3600 punya keunggulan dibanding dengan i5 10400F. Even itu masih kondisi default, jadi defaultnya aja udah unggul. Nah, kalau di overclock dia lebih tinggi lagi. Mungkin ada yang bilang, waduh 4,6 kan nggak semuanya bisa 4,6 ya. Kalau defaultnya aja udah unggul ya otomatis kalau 4,4 ya pasti tetap unggul juga, 4,3 ya tetap unggul juga gitu kan. Jadi di sini keunggulan di 3600 ya, Ryzen 5 3600 untuk benchmark sintetisnya. Tapi coba kita lihat nanti hasil gaming dan editingnya seperti apa. Yuk kita bahas untuk itu. Oke, langsung aja kita bahas mengenai perbandingan untuk gaming performance dari kedua prosesor ini, i5 10400F dengan Ryzen 5 3600. Dan di sini kita gunakan 3 game saja. Yang pertama adalah game GTA 5 yang terkenal cukup CPU bound ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari kedua prosesor ini. Kemudian Battlefield 5 dan yang terakhir Valorant untuk mewakili game-game kompetitif ya. Nah, untuk game pertama GTA 5 di resolusi 1080p dengan preset grafik very high MSA kali 2. Di sini untuk sistem yang menggunakan i5 10400F mendapatkan rata-rata FPS 99, sedangkan sistem yang menggunakan
menggunakan Ryzen 5 3600 mendapatkan rata-rata FPS untuk kondisi default adalah 99 FPS juga. Jadi sama di sini ya untuk Ryzen 5 3600 default versus i5 10400. Sedangkan ketika Ryzen 5 3600-nya di overclock ke 4,6 GHz all-core di sini mendapatkan rata-rata FPS yang naik ke 106 FPS atau naik sekitar 7 FPS. Jadi untuk game GTA 5 ini kondisi default dari Ryzen 5 3600 versus i5 10400F ini hasil rata-rata FPS-nya sama di game GTA 5 ini, kecuali kalau Ryzen 5 3600-nya di overclock ke 4,6 GHz all-core tadi, dia selisih 7 FPS lebih tinggi dibanding dengan i5 10400F. Oke, untuk game kedua yaitu Battlefield 5 ya. Di sini di resolusi 1080p dengan preset grafik ultra, sistem yang menggunakan i5 10400F mendapatkan rata-rata FPS 95 ya. Di scene yang sama untuk sistem yang menggunakan Ryzen 5 3600, kondisi defaultnya mendapatkan rata-rata FPS yang sedikit lebih rendah yaitu 94 FPS atau ya bisa dibilang masih range variation aja di sini ya. Jadi masih bisa dibilang hampir sama FPS-nya ya, 95 versus 94 FPS. Kemudian kalau Ryzen 5 3600-nya di overclock ke 4,6 GHz, FPS-nya naik tapi juga nggak terlalu signifikan, yaitu naik ke 97 FPS rata-rata ya. Jadi perbedaannya hanya sekitar 2 FPS lebih tinggi dibanding dengan i5 10400F. Nah, kemungkinan selisih yang hanya sedikit ya, selisih yang tidak sebesar yang di GTA 5 tadi, kemungkinan karena di game Battlefield 5 ini sudah lebih ke GPU bound, jadi nggak terlalu CPU bound, jadi selisihnya menjadi nggak terlalu jauh ya, walaupun si Ryzen 5 3600-nya sudah di overclock sampai ke 4,6 GHz all-core tadi. Dan lanjut ke game terakhir yaitu game Valorant. Di sini sayangnya kita hanya tes kondisi Ryzen 5 3600-nya itu kondisi di overclock saja. Jadi kondisi defaultnya kita nggak sempet tes waktu itu. Nah, untuk game Valorant resolusi 1080p dengan preset grafik high ya atau maksimal. Di sini sistem yang menggunakan i5 10400F mendapatkan rata-rata FPS sekitar 265 FPS ya. Sedangkan sistem yang menggunakan Ryzen 5 3600 mendapatkan nilai FPS yang lebih tinggi ketika di overclock ke 4,6 GHz-nya di sini adalah di 282 FPS. Jadi cukup lumayan selisihnya ya. Ya walaupun sayang sekali di sini kondisi defaultnya dari Ryzen 5 3600 di sini nggak sempat kita cek nih untuk game Valorant ini. Jadi saat di overclocknya cukup lumayan signifikan selisihnya dibanding dengan i5 10400F. Oke, berikutnya kita bahas nggak cuma gaming tapi juga kita bahas editing performance-nya seperti apa. Nah, seperti biasa kita gunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 untuk encoding ulang sebuah video berdurasi 16 menit 21 detik dengan ukuran file 1910 MB ya. Dimana di sini sistem yang menggunakan i5 10400F bisa mengencoding ulang video tersebut ya dengan durasi 10 menit 21 detik. Sedangkan sistem yang menggunakan Ryzen 5 3600 kondisi defaultnya itu waktu encodingnya adalah 9 menit 48 detik. Jadi lebih cepat ya. Sedangkan yang ketika Ryzen 5 3600 ini di overclock ke 4,6 GHz, waktu encodingnya lebih cepat lagi yaitu 8 menit 37 detik. Nah, di proses encoding ataupun rendering dari video menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 ini terlihat bahwa keunggulan memang ditunjukkan dari Ryzen 5 3600 dengan cukup signifikan, baik itu kondisi default maupun kondisi overclock. Oke teman-teman, itulah tadi ya perbandingan antara Ryzen 5 3600 dengan i5 10400F, di mana tadi kita lihat dari sisi benchmark sintetis, gaming maupun editingnya ya. Secara performance tadi kalau untuk benchmark sintetis memang menunjukkan Ryzen 5 3600 itu unggul cukup signifikan even ketika dia kondisi default sekalipun ya. Dan apalagi kalau dia di overclock ke 4,6 GHz all-core tadi, dia bisa menunjukkan keunggulan yang lebih signifikan lagi. Namun ternyata untuk skenario gaming keunggulannya itu menjadi tidak terlalu signifikan, apalagi kalau kondisi defaultnya ya. Kondisi defaultnya bisa dibilang hampir sama di situ ya. Kecuali ketika di overclock ke
4,6 GHz all-core, barulah di situ Ryzen 5 3600 menunjukkan keunggulan dengan range keunggulan di beberapa game tadi di sekitar 3-7% ya keunggulannya. Jadi dengan selisih segitu ya 3-7% kalau dia di overclock, saya rasa menjadi nggak terlalu signifikan ya keunggulannya gitu dibanding dengan i5 10400F yang notabene harganya cukup lumayan jauh di bawah gitu kan. Kemudian di skenario ketiga yaitu editing, nah di situ baru kita lihat bahwa Ryzen 5 3600 menunjukkan keunggulan yang cukup signifikan di mana dia waktu encodingnya, di situ kita coba encoding ulang sebuah video yang durasinya sama pastinya ya, sebuah video yang sama, di situ Ryzen 5 3600 kondisi defaultnya saja sudah lebih cepat dibanding dengan i5 10400F, apalagi ketika di overclock ke 4,6 GHz all-core itu makin cepat lagi ya. Memang seiring dengan hasil dari Cinebench tadi di mana multi-thread performance-nya memang cukup unggul signifikan dibanding dengan i5 10400F di sini ya. Nah, jadi untuk skenario editing ini memang keunggulan saya rasa cukup menonjol dari Ryzen 5 3600 di sini ya. Nah, kalau kita ngelihat hasil perbandingan tadi, terus gimana ya kira-kira ya? Harus pilih yang mana kita di sini ya? Nah, kalau misalnya teman-teman bukan fanboy Intel, bukan fanboy AMD, pasti kan bingung nih ya. Aduh, gimana ini performance-nya seperti itu, harganya juga cukup lumayan selisihnya. Nah, kalau dengan harga selisih sekitar 800-900 ribuan tadi ya, di mana i5 10400F lebih murah, dan selisih performance tadi yang seperti itu. Nah, kalau misalnya tujuannya kalian adalah gaming, di sini saya melihat bahwa i5 10400F masih punya value yang sedikit lebih baik karena dia harganya lebih murah di sini ya. Jadi price to performance-nya dia sedikit lebih baik. Jadi untuk skenario gaming, terutama kalau kalian compare dengan kondisi defaultnya dari Ryzen 5 3600. Walaupun di overclock sekalipun, jadi selisihnya tadi dia maksimum di 7%, selisihnya lebih tinggi si i5 3000 si Ryzen 5 3600 maksimum di 7% lebih tinggi dibanding dengan i5 10400F. Kalau defaultnya udah jelas di situ dekat sekali ya FPS-nya, bahkan di beberapa game dia lebih unggul gitu ya. Jadi saya rasa untuk gaming i5 10400F punya price to performance yang lebih baik kalau tujuan kalian gaming ya. Dan berikutnya kalau tujuan kalian itu untuk editing, itu baru beda cerita. Di sini baru saya rasa memang rekomendasi terbaik adalah Ryzen 5 3600 di sini ya. Dimana dia saya rasa cukup signifikan keunggulannya di sini karena memang tentu saja kita bisa lihat juga dari multi-threaded performance dia yang cukup unggul signifikan juga dibanding dengan i5 10400F di sini ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari sisi harga prosesornya kan, selisihnya itu kan adalah sekitar 800-900 ribuan, dimana i5 10400F lebih murah ya. Nah, tapi ada opini lain dimana yang bilang, aduh kan i5 10400F atau dalam hal ini Intel itu punya harga motherboard yang biasanya lebih mahal dibandingkan untuk motherboard AMD untuk kelas motherboard yang sama, misalnya chipsetnya yang setara gitu kan, itu dia harganya lebih mahal ya. Memang benar seperti itu. Seperti halnya di pengujian kita di sini kita Intelnya pakai B460M Pro ya dari MSI yang harganya sekitar 1,45 sampai 1,5 juta, sedangkan untuk AMD-nya kita pakai B450M Gaming yang harganya 1,2 juta. Jadi selisih lebih murah untuk AMD di harga sekitar 250 sampai 300 ribuan. Jadi kalau ditotalin mungkin selisihnya harganya bisa untuk AMD lebih mahal di 500 ribuan. Jadi prosesornya lebih mahal 800 sampai 900, motherboardnya lebih murah 300 ribu. Jadi selisih harganya sekitar 500 sampai 600 ribu lebih mahal untuk sistem yang menggunakan AMD di sini. Saya rasa balik lagi ke teman-teman di rumah ya, seperti apa kebutuhan kalian. Kalau yang saya sarankan, kalau kalian memang kebutuhannya gaming dan kalian nggak suka ngoprek gitu ya, nggak suka overclock, nggak akan kalian lakukan overclocking gitu, maka saya sarankan untuk i5 10400F. Tapi kalau kalian suka overclocking, kalian memang suka ngoprek orangnya gitu ya, dan kebutuhan ke editingnya cukup banyak di situ, misalnya kebutuhan kalian untuk editingnya cukup besar, maka saya rasa 3600 adalah opsi yang baik di situ, bisa bilang lebih baik dibanding dengan i5 10400F. Jadi balik lagi ke kebutuhan dari teman-teman ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini ya. Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar kira-kira pendapat kalian seperti apa untuk perbandingan antara kedua prosesor ini ya.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.